Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhala bani adama bil ilmi wal amal ala sairil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku yang berbahagia? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran dalam materi ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72, yaitu tentang mujahadah an-nafs. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan membaca sholawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah untuk bekal kehidupan dunia dan akhirat kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anakku, surat Al-Anfal ayat 72 itu tentang mujahadah an-nafs. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan bersama-sama membaca surat Al-Anfal ayat 72. Adapun tujuan dari pembelajaran mujahadah an-nafs adalah yang pertama, memiliki pemahaman yang benar tentang mujahadah an-nafs. Yang kedua, bahwa mampu membaca dengan baik secara ilmu tajwidnya. Yang ketiga, mampu menghafal dengan baik Quran surat Al-Anfal ayat 72. Dan yang keempat adalah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 72, yaitu tentang mujahadah an-nafs. Anak-anakku, mari kita baca bersama Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansurukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Inilah
bunyi Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72. Harapan dari Bapak Guru adalah siswa-siswi membaca secara berulang-ulang, sehingga nanti dengan tidak terasa, dengan membaca berulang-ulang itu akan menjadi hafal. Baik, pada keterangan selanjutnya adalah kita akan mempelajari bersama tentang kajian ilmu tajwid. Kajian ilmu tajwid di sini nanti Bapak Guru hanya menerangkan atau mengidentifikasi 6 hukum bacaan saja. Adapun nanti sebagai pembelajaran atau sebagai belajar, siswa-siswi berusaha mencari hukum bacaan yang ada pada Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini. Baik, pada lafaz yang pertama, pada lafaz inna. Inna di sini adalah ada huruf nun yang bertasdid. Ketika ada huruf nun dan mim yang bertasdid, maka hukum bacaannya adalah hunnah. Jadi cara membacanya inna. Yang selanjutnya adalah pada lafaz alladzina. Alladzina terdapat hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Sebabnya adalah alladzina, ada ya mati yang jatuh setelah harakat kasrah. Maka ketika ada ya mati jatuh setelah harakat kasrah, maka di situ hukum bacaannya adalah mad asli atau mad tabi'i. Amanu wa hajaru. Yang selanjutnya adalah ada fathah berdiri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah pahami ketika ada fathah berdiri, maka itu adalah hukum bacaan mad badan. Yang selanjutnya adalah wahajaru. Di sini terdapat 2 mad asli atau 2 mad tabi'i. Yang pertama pada ha, ada huruf alif jatuh setelah harokat fathah, maka itu mad asli atau mad tabi'i. Yang selanjutnya adalah wahajaru. Ada wawu mati jatuh setelah harokat domah, maka itu juga disebut dengan mad tabi'i. Bi amwalihim. Lafaz bi amwalihim, di situ terdapat mim mati yang bertemu dengan huruf wawu, maka disebut dengan bacaan idhar syafawi. Cara membacanya bagaimana? Huruf mimnya itu tidak boleh ditahan. Jadi bi'am walihim, bukan bi'am walihim, itu menjadi salah. Nah, inilah hukum bacaan yang telah Pak Guru sebutkan. Untuk selanjutnya, siswa-siswi bersama-sama mencari, mengidentifikasi hukum bacaan yang ada pada ayat tersebut. Siswa-siswi yang berbahagia, setelah kita membaca ayat Al-Quran secara bersama-sama, mengetahui ilmu tajwidnya, maka yang selanjutnya adalah asbabun nuzul. Apa anak-anak? Asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Kita ketahui bahwa ayat Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ada sebab-sebabnya, ada peristiwa yang mengiringi sebab turunnya ayat. Nah, asbabun nuzul
dari surat Al-Anfal ayat 72 ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama adalah menurut Ibnu Munzir. Menurut Ibnu Munzir, ayat ini turun sebagai jawaban. Menurut Ibnu Munzir, pertanyaannya adalah pertanyaan kaum muslimin. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimanakah? Manakah kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik? Nah, ada sahabat yang tanya kepada baginda Nabi aku Muhammad SAW, bolehkah orang muslim itu menerima waris dari orang non muslim atau orang musyrik? Maka ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini menjadi jawabannya, bahwa tidak boleh orang Islam menerima harta warisi atau mewarisi harta dari kaum kafir atau musyrik, itu tidak boleh. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad. Pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad. Apa yang dipertanyakan oleh Ibnu Sa'ad? Bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah mempersaudarakan, telah menyatukan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik itu dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Kemudian Zubair berkata, saat perang Uhud aku melihat Ka'ab terluka. Setelah Ka'ab itu terluka, kemudian ia dirawat oleh sahabat Zubair. Nah, kemudian yang tanya atau dipertanyakan oleh sahabat Zubair adalah, ketika nanti Ka'ab ini meninggal, apakah Zubair itu mendapatkan harta warisan dari Ka'ab tersebut? Maka ayat ini juga menjadi salah satu asbabun nuzul, dalil bahwa warisan itu diberikan bagi orang yang memiliki hubungan kerabat, pernikahan ataupun perkawinan dan satu agama. Nah, ini sangat jelas bagi kita pemeluk agama Islam, ketika ada warga kita yang non-Islam, maka keluarga yang Islam itu tidak berhak menjadi ahli waris. Bisa dipahami siswa-siswi? Nah, setelah kita mempelajari tentang asbabun nuzul, mari kita mendalami apa sih yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Pada surat Al-Anfal ayat 72 ini, isi kandungannya itu apa? Adapun isi kandungan dari surat Al-Anfal ayat 72 ini ada 7 poin. Poin yang pertama adalah menjelaskan hubungan yang harus dijalin antara sesama umat Islam dalam membentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan hubungan yang harus dijalin. Hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan, tatanan umat yang harus dijalin
supaya menjadi kuat dan kokoh. Nah, ini tertera di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. Yang kedua, jalinan kasih dan sayang senantiasa antara umat Islam, jalinan kasih dan sayang, saling melindungi, saling menghargai, itu senantiasa harus dibina. Yang ketiga, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat. Saling membantu, saling menolong, saling memperkuat. Ini adalah kandungan dari surat Al-Anfal ayat 72. Yang keempat, perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat. Nah, beban berat, apalagi pada saat itu masa perjuangan Rasulullah, banyak orang kafir yang membangkang, melawan, memerangi dan yang lainnya, maka umat Islam harus saling menunjukkan kesungguhannya memikul beban perjuangan Islam pada saat itu. Yang kelima adalah ayat ini mencerminkan contoh yang baik antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Kaum Ansor membantu baik secara pemikiran, tenaga, harta kepada orang Muhajirin. Ini hal-hal yang kandungan dari surat Al-Anfal ayat 72. Yang keenam adalah keberhasilan dan kesuksesan. Itu adalah perlu sungguh-sungguh. Tidak kemudian tidak ada komitmen, tidak ada kesungguhan, maka itu tidak akan tercapai sebuah keberhasilan. Yang ketujuh adalah perlunya umat melakukan hijrah. Nah, hijrah itu perlu. Hijrah itu perlu. Nah, kalau di dalam hijrah secara ruhaniyah, berarti tadi berkaitan dengan tadinya tidak semangat di dalam belajar, kita harus semangat belajar. Yang tadinya malas-malas, sekarang ditambah untuk bisa merubah kemalasan itu menjadi kesemangatan di dalam belajar. Nah, itu adalah hijrah. Secara tempat, kalau terdapat sebuah kemaksiatan atau kemungkaran yang memang kita tidak bisa mampu melawannya, maka kita bisa hijrah ke secara tempat. Yang selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan dari surat Al-Anfal ayat 72 ini. Perilakunya setelah kita belajar apa perilaku yang harus ada pada diri kita, mencerminkan ayat 72 surat Al-Anfal ini. Yang pertama adalah rela berkorban. Rela berkorban. Yang kedua adalah lebih mementingkan kepentingan bersama, kepentingan umum dibanding dari kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah tolong menolong, jiwa saling tolong menolong, saling membantu, saling menghargai, itu harus ada pada diri kita. Yang keempat adalah membina ukhuwah antar sesama muslim, ukhuwah persaudaraan sesama umat Islam, itu harus kita pupuk untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama Islam yang tertuang dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. Demikianlah siswa-siswi yang kami cintai dan kami banggakan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini itu bisa dipahami, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi ilmu yang manfaat dan berkah buat kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.